Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Ahmad Yonah Studiasi, dan yang saya hormati rekan-rekan semua, menti atau peserta dari pelaksanaan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah SDN Parunggaling Kabupaten Pemalang angkatan ke-9. Nama Tulus Suranto SPD NI PPPK 19820505 2022-211021 jabatan ahli pertama guru PJOK. Waktu pelaksanaan yaitu di tanggal 13 Maret 2003. Yang pertama saya mau sampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi ini yaitu membekali peserta orientasi tentang pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru. Tujuan peserta orientasi diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bangga melayani bangsa adalah pemutakhiran dari employer branding ASN sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Presiden RI Joko Widodo meluncurkan core value berakhlak dan employer branding aparatur sipil negara ASN bangga melayani bangsa. Saya jelaskan sedikit tentang core value berakhlak dan employee branding aparatur sipil negara. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiap hari. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Terus yang ketiga, kompeten, meninggalkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Kemudian selanjutnya harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkomunikasi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, loyal, memegang teguh pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, materi orientasi yang pertama, visi misi Kabupaten Pemalang, SOTK, susunan organisasi dan tata kerja manajemen kepegawaian dan kinerja dan orientasi tempat tugas atau OPD. Lanjut, langsung terus ya, visi misi SD Negeri Parunggaling. Saya berikan visi misi sedikit tentang gambaran SD yang mana menjadi tempat definitif saya, yaitu membangun pribadi yang religius, berprestasi, literat dan mandiri. Misi SDN Parunggaling menanamkan kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, membiasakan tertib dalam adab, disiplin, menumbuhkan minat dan bakat peserta didik,
menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan, manusiawi dan berpusat pada peserta didik, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital, adaptif terhadap paradigma baru, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, tujuh mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua maupun pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Bapak, lanjut. SD Negeri Parunggale di sini ada struktur organisasinya, yang mana di situ ada 8 ASN dan semua dengan jumlah siswa 66 siswa, merupakan jumlah yang kecil untuk sebuah SD negeri, tapi dalam pelayanan kita tetap mengedepankan pelayanan yang profesional, melayani siswa dengan sepenuh hati dan bangga dalam melaksanakannya. Lanjut, Pak. Metrik rencana kerja hasil kerja P3K tahun 2022. Yang pertama, kegiatan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, yaitu output hasilnya disiplin dalam administrasi, disiplin dalam waktu, kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya bersama guru lainnya terutama di SDN Parunggale senantiasa berperilaku disiplin baik dalam administrasi waktu serta melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik, yaitu termasuk dalam penerapan nilai akuntabel. Yang kedua, penerapan perilaku disiplin setelah pandemi corona. Output hasil membiasakan peserta didik dengan kegiatan rutin yang sekian lama tidak dilaksanakan seperti apel pagi, upacara bendera, senam pagi, dan kegiatan rutin lainnya. Penerapan nilai berakhlak kepada sekolah dan guru, membantu jadwal tugas pembinaan dalam pelaksanaan apel pagi, upacara bendera, serta bersama-sama melaksanakan senam pagi, termasuk dalam penerapan nilai berakhlak kolaboratif. Kemudian yang nomor 3, memberikan pelayanan pendidikan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Prestasi pramukaan seperti pesta siaga meningkat dari tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada di sekitar peringkat 30-an, 29 kemarin dalam pelaksanaan pesta siaga mendapatkan peringkat ke-14. Itu merupakan sebuah kemajuan dalam terutama pendidikan ekstrakurikuler pramukaan. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya bersama guru di SDN Parunggale membimbing kegiatan ekstrakurikuler, termasuk dalam penerapan nilai akhlak harmonis. Yang nomor 4, mengembangkan kapasitas tenaga pendidik, mendapatkan berbagai macam sertifikat pelatihan baik online maupun offline seperti pembatik, BMN, guru belajar yang diselenggarakan Kemdikbud untuk pengembangan diri. Penerapan dalam nilai berakhlaknya yaitu bersama-sama rekan guru di SDN Parunggale mengikuti berbagai macam diklat untuk pengembangan diri, termasuk dalam penerapan nilai adaptif. Yang kelima, menggunakan TIPEK dalam pembelajaran, semangat dan minat. Output hasilnya, semangat dan minat belajar siswa meningkat ketika guru menyajikan pembelajaran menggunakan perangkat seperti proyektor dan laptop. Penerapan dalam nilai berakhlak, saya menggunakan media pembelajaran berbasis TIPEK dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran teori PJOK, termasuk dalam penerapan nilai berakhlak adaptif. Mau dilanjut, Pak? Metrik rencana hasil kerja P3K 2023 dan 2024. Untuk metrik, kita akan tetap melaksanakan pada kegiatan program kegiatan tahun 2002 dan 2023, dan tahun 2023-2024 merupakan lanjutan ataupun tambahan tugas yang mana kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kegiatan melaksanakan pelajar profil Pancasila dalam setiap kegiatan. 1, menyanyikan lagu kebangsaan sebelum dimulainya pembelajaran, membiasakan diskusi kelas dalam setiap pemecahan masalah, membaca ayat-ayat pendek sebelum mulai pelajaran dimulai, dan lain sebagainya. Penerapan dalam nilai berakhlak, saya menerapkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 ciri, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis kreatif kepada peserta didik.
Kegiatan yang kedua, rencana kegiatan yang kedua yaitu mengembangkan kapasitas. Itu masih tetap kita prioritaskan karena long life education. Edukasi itu adalah perkembangan manusia seumur hidup sampai akhir hayat. Itu kita tetap dan terus belajar. Output hasilnya ke depan akan menuju guru penggerak, insya Allah. Sebagai upaya untuk pengembangan diri, penerapan nilai berakhlaknya, saya berusaha untuk program mandiri yang akan dilaksanakan pemerintah. Kegiatan yang ketiga, menerapkan platform digital sebagai sarana dan prasarana pembelajaran. Penerapan dalam nilai berakhlak, saya akan mengoptimalkan platform digital seperti Google Classroom, email, Zoom kepada peserta didik. Itu termasuk dalam penilaian berakhlak adaptif. Monggo Pak. Lanjut Pak. Ini untuk metrik 2004-2005 ini masih sama kegiatannya karena kita belum ada tugas tambahan lainnya, kita masih baru rencana. Jadi nanti kalau misalkan pemerintah mengadakan yang namanya pelatihan atau apa, tetap kita akan mengikuti sebagai ASN yang baik. Kita tetap akan mengikuti semua program-program yang akan dicanangkan pemerintah. Lanjut Pak. Di sini foto lampiran kegiatan, yaitu foto kegiatan upacara bendera. Di situ kita sudah mulai membiasakan kegiatan upacara bendera yang sekian lama sudah terhenti karena pandemi, dan yang namanya kegiatan upacara bendera itu sudah sekian lama tidak dilaksanakan. Maka untuk pembiasaan kita beserta rekan-rekan guru melaksanakan yang namanya kegiatan rutinitas seperti upacara bendera. Monggo Pak, lanjut. Itu di situ ada Pak Tio sendiri tadi pelaksanaan. Di situ ada apel pagi yang mana kemarin juga sudah sempat hilang, dan siswa setelah masuk sekolah itu sudah terbiasa dengan kebebasan. Maka dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya merupakan sebagai rencana kerja kita di sini menerapkan disiplin kepada anak. Monggo lanjut. Di situ lampiran kegiatan senam pagi, yaitu yang dilaksanakan pada hari Selasa untuk di SD Parung Balik dan pada hari Jumat di SD Jatiroyo 1. Monggo Pak. Lampiran kegiatan selanjutnya yaitu menggunakan platform digital, yaitu menggunakan TIPEK, mengintegrasikan antara teknologi dengan pembelajaran. Di sini outputnya di sini siswa menjadi tertarik dalam pembelajaran, yang mana kita bisa melihatkan sampel-sampel dari sebuah lapangan sepak bola dalam bentuk yang sesungguhnya dalam video ataupun dalam bentuk PPT. Itu merupakan sebuah terobosan baru yang membuat minat dan kemauan untuk belajar siswa itu semakin meningkat. Lampiran kegiatan selanjutnya yaitu bimbingan. Di sini kita dalam berolahraga juga selalu melakukan bimbingan. Di situ kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Kita tidak boleh membedakan sesama teman dari suku apa, ras apa. Di situ kita bersama-sama untuk melakukan aktivitas secara sportif dan secara mandiri. Selanjutnya Pak. Ya, ini foto selanjutnya yaitu juga lampiran kegiatan bimbingan dalam waktu pembelajaran di lapangan. Monggo Pak, lanjut Pak. Ya, sampel. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suranto. Jadi catatan selama orangnya tadi silakan dulu sambil melihat aku sih. Pembahasan atau penyajian materi laporannya, saya fokus ke bab 4. Saya fokus ke bab 4 karena memang di itu apa namanya pedoman kegiatannya itu fokus ke bab 4. Coba tolong dibuka lagi ke yang tadi metrik
kegiatan. Oke, ini yang pertama tahun kontrak dibuat per tahun saja. Ini 2020 maksudnya 2022, 2023 ini maksudnya gitu. Iya, Pak. Yang ini. Oke, itu koreksi pertama. Yang kedua, untuk tahapan kegiatan ini masing-masing kegiatan dibuat minimal 3 poin, 3 tahapan khusus untuk tahun pertama kegiatan pertama saja. Untuk kegiatan untuk tahun kedua dan seterusnya tahapan kosong saja nggak apa-apa ya, khusus untuk tahun pertama saja itu. Jadi misalnya ini saya ambil contoh nomor 4, mengembangkan kapasitas tenaga pendidik. Ini maksudnya kan mungkin mengikuti diklat gitu ya. Mengikuti diklat, Pak. Iya, mengikuti pendidikan dan latihan. Ini nomor 4. Tahapan kegiatannya misalnya yang pertama tahapan kegiatan 1, meminta surat izin atau tugas dari kepala sekolah. Yang kedua, tentu saja mengikuti diklat. Yang ketiga, membuat laporan diklat. Itu saja, cukup 3. Selesai. Itu yang kegiatan tipeknya menggunakan tipek dalam pembelajaran. Misal bisa tahap 1 dimulai dari refleksi kegiatan. Tahap kegiatan kedua cari refleksi untuk pelaksanaan tipek ini atau menyusun perencanaan pembelajaran. Yang ketiga pelaksanaan, gitu saja. Saya kira itu saja. Dan yang lain untuk yang tahun kedua kegiatan dan output penerapan tetap ada, tapi tahap kegiatannya nggak usah. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penyajian yang kedua. Habis sendiri ya Pak? Iya.